di samping kita sudah ada mobil terbaru dari MG, yaitu MG S5 EV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang mengulas info-info seputar otomotif. IMS 2026 akhirnya digelar lagi mulai tanggal 5 sampai 15 Februari 2026. Tentunya pada event terbesar ini akan banyak sekali mobil-mobil keluaran terbaru dari berbagai merek, yang mana tentunya nanti kita akan bongkar mobil apa saja yang baru dan seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya. Buat teman-teman yang penasaran ada mobil baru apa aja di IMS 2026, yuk ikuti kita. Dan sekarang kita berada di boothnya MG, dan di samping kita sudah ada mobil terbaru dari MG, yaitu MG S5 EV. Yang menarik dari mobil ini, dari tampangnya ini kelihatan lebih besar ya kalau dibandingkan MG4 EV, dan nanti kita akan bongkar semua spek dan fitur-fitur lengkapnya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari MG, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Daniel Ilyas dari MG ZHC MOI Kelapa Gading. Bagi bapak-bapak atau ibu sekalian yang mau membeli mobil MG bisa menghubungi nomor 0812 1666 8476. Dan bagi bapak ibu semua yang mau berkunjung ke showroom kami, bapak bisa datang ke MG ZHC MOI Kelapa Gading, tepatnya sebelah logo MOI Mall of Indonesia Kelapa Gading. Bagi bapak ibu yang ingin membeli mobil MG baru, Daniel udah menyediakan promo-promo menarik. Contohnya yang pertama, setiap pembelian mobil MG secara cash atau kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, dan bisa nego sampai deal. Selain itu kami juga masih punya stok-stok 2025, yang jika Bapak Ibu berminat, kami akan tambahkan lagi diskon dan promo-promonya. Tapi stoknya terbatas, jadi Bapak Ibu harus cepet-cepetan. Lalu yang kedua, kita juga punya promo DP ringan. Contohnya mobil MG4 EV ini, DP-nya mulai 20 jutaan aja. Dan ada mobil MG ZS EV yang DP-nya mulai 10 jutaan. Dan yang terakhir ada mobil terbaru dari MG S5 EV yang DP-nya mulai dari 70 jutaan saja. Yang ketiga, kita juga ada promo cash bertahap hingga 1 tahun. Lalu yang keempat, kita ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk 1 tahun dan bunga-bunga spesial untuk 2-5 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan MG baru, bisa menghubungi Daniel aja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu, apapun mereknya akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Dan yang keenam, kami juga akan memberikan Anda jasa servis gratis selama 4 tahun. Selain itu, kita juga akan memberikan waranti baterai EV selama 8 tahun atau 160.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir memakai mobil MG dari kami, karena selain servisnya gratis, warantinya juga panjang. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin test drive, Bapak Ibu sekalian bisa hubungi Daniel, dan Daniel akan siapkan unit test drive-nya. Dan jika Bapak Ibu tidak ada waktu untuk berkunjung ke showroom kami, kirimkan alamatnya, kami akan bawakan mobil test drive-nya ke rumah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil MG, jangan lupa hubungi Daniel ya. Jangan membeli mobil MG sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Daniel. Ingat MG, ingat Daniel. Ya, tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Mas Daniel dari MG Kelapa Gading ya. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil MG, nanti bisa langsung konsultasi sama Mas Daniel. Nomornya ada di bawah ya, di deskripsi juga kita lampirkan termasuk harga lengkap dari mobil-mobil MG. Oke, kita langsung bongkar ya, MG S5 EV 2026. Kita lihat di sini tampilan dari tampang depannya cukup kelihatan agresif, di mana di bagian atas tentunya karena mobil EV dia nggak ada grill ornamen gitu ya, jadi polos semuanya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada ruang terbuka di finishing warna hitam doff dengan bumper ornamen warna body, dan ada tambahan spoiler bumper warna hitam doff di bagian bawahnya. Lalu di bagian kanan kiri bumpernya ini dia seolah-olah ada lubang gitu ya, yang tembus, yang tentunya ini akan
memberikan intake udara juga untuk pengereman di roda-roda belakangnya. Dan untuk di bagian tengah ada logo MG-nya, ini warna chrome, lengkap dengan kamera depan juga karena sudah ada kamera 360. Lalu untuk detail dari lampu-lampunya juga ini sangat menarik, di mana sudah dilengkapi dengan lampu DRL yang seolah-olah kayak mata sipit gitu ya. Kemudian ini juga bergantian dengan lampu senjanya, bahkan untuk lampu sennya juga sudah LED. Untuk lampu utamanya di bawah ini dia sudah pakai LED by beam proyektor juga. Jadi lampunya semuanya sudah LED. Dan untuk MG S5 EV ini dia juga menariknya sudah dilengkapi dengan ADAS juga ya, yang memiliki beberapa fitur keamanan secara otomatis. Di antaranya sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control. Jadi pada saat aktifan cruise controlnya ada kendaraan yang di depan lebih lambat, dia bisa menurunkan kecepatannya secara otomatis untuk menjaga jarak dengan kendaraan depannya. Lalu ada Autonomous Emergency Braking juga. Jadi ketika sudah mendekati objek, seandainya driver terlambat menginjak rem, dia bisa melakukan pengereman otomatis juga. Lalu dilengkapi juga dengan blind spot detection untuk memberikan peringatan ketika ada kendaraan-kendaraan di area blind spot. Dan dilengkapi juga dengan rear cross traffic alert, rear collision warning juga. Jadi pada saat kita mau mundur, seandainya ada objek melintas di belakang, dia juga akan memberikan peringatan. Selain itu juga dilengkapi dengan lane departure warning dan lane keeping assist yang akan memberikan peringatan juga seandainya mobil bergeser kanan kiri atau melenceng kanan kiri ya. Bahkan bisa interferensi setirnya untuk mengembalikan ke jalur yang lebih aman. Dilengkapi juga dengan traffic jam assist. Tentunya ini akan sangat nyaman kalau dipakai kemacetan ya. Kalau sudah ada traffic jam assist ini. Dilengkapi dengan door open warning yang bisa memberikan peringatan ketika teman-teman mau buka pintu seandainya ada kendaraan yang ingin melintas di belakang. Jadi dengan ADAS yang dimiliki sama MG S5 EV ini sudah ada 14 ADAS, tentunya berkendara dengan mobil MG terbaru ini juga sangat aman. Dan untuk dimensinya sendiri ini juga lebih besar dari MG4 EV, yaitu memiliki panjang di 4476 mm, lebar di 1849 mm dan tinggi di 1621 mm dengan wheelbase 2730 mm. Dan teman-teman bisa lihat secara keseluruhan ya, tampilan wajah depannya ini benar-benar kelihatan sangar, kelihatan sangat agresif dan juga sangat sporty. Untuk mesinnya namanya EV ya, jadi tentunya dilengkapi dengan mesin EV atau mesin listrik, yang mana untuk MG S5 EV ini dia dibekali dengan baterai berkapasitas 62 kWh yang bisa menempuh jarak hingga 515 km ya. Ini adalah yang tipe paling tingginya yang memiliki tenaga hingga 204 PS dan torsi di 350 Nm. Dan untuk pengisian dayanya dia dari 20% sampai 80% itu memakan waktu sekitar 26 menitan aja ya. Karena untuk kapasitas dayanya dia 150 kW. Dan yang menarik dari MG S5 EV ini, dia berpenggerak roda belakang ya, yang tentunya ini sangat cocok dengan jalanan di Indonesia yang banyak tanjakan, banyak jalanan yang rusak. Dengan penggerak roda belakang ini, tentunya MG S5 EV ini cukup cocok dengan kondisi jalanan Indonesia. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya velgnya juga cukup besar, R18, warnanya two-tone polish, tampilannya juga modern dan stylish dengan profil ban di 205/55. Rem depannya tentunya juga sudah cakram, sudah ada ABS, EBD, VSC, dan distal assist juga. Kemudian di atas rodanya ini ada over fender ya. Ini seolah-olah dia tarikannya menyambung sampai ke belakang. Dan di bawah ini dia juga ada side body molding ya, di finishing warna hitam doff dengan tambahan list warna silver supaya keterkesan sporty dan ada elegannya juga. Untuk spionnya, housing atau covernya di finishing warna black glossy lengkap dengan lampu sein, pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis dan sudah auto folding juga ya. Dan di bawah spionnya juga dilengkapi dengan kamera samping tentunya untuk kanan kiri ya, karena sudah ada kamera 360. Di bagian kacanya ini ada frame warna chrome ya, melingkar, jadi menambah kesan yang elegan. Di atasnya juga mendapatkan roof rail supaya terlihat lebih sporty karena mobil ini dibuat SUV ya. Dan untuk door handle-nya ini di finishing warna body lengkap dengan tombol smart entry juga. Karena kuncinya juga sudah kilas, handle pintu belakangnya juga model tarik warna body. Dan untuk pengereman roda belakangnya ini juga cukup menarik karena depan belakang sudah cakram semuanya. Dan secara keseluruhan teman-teman bisa lihat ya, tampilan eksterior sampingnya ini tampak sporty gitu ya, dan kelihatan elegan juga seperti mobil SUV pada umumnya.
Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya ya. Dari atas ini dilengkapi juga dengan roof spoiler, warna body lengkap dengan headmount stop lamp di bagian tengahnya yang sudah LED. Kacanya pun juga sudah pakai kaca anti-bone lengkap dengan wiper belakang. Di bagian tengah ada logo MG berwarna chrome dan ngomongin lampunya, ini kelihatan cukup atraktif, terlihat modern ya dengan lampu LED bar yang memanjang seolah menyambung dari kanan ke kiri. Lampu remnya juga LED, lampu sen dan mundurnya juga sudah LED juga. Di bagian tengah ada kameranya. Kemudian juga di bumper bawahnya dilengkapi dengan 4 parking sensor. Jadi keamanan untuk mundur sangat lengkap ya. Ada kamera 360 dan parkir sensor 4. Dan di bagian kanan ada logo MG S5 EV-nya yang sudah warna chrome juga. Dan menarik di bagian kanan kiri bumper juga mendapatkan lampu reflektor juga untuk tambahan keamanan di malam hari. Dengan bumper yang di finishing warna hitam doff dan berpadu abu-abu juga. Dan secara keseluruhan tampilan eksterior belakangnya ini selain tampilannya kelihatan gagah, dia juga tampak elegan dan sporty juga. Door trim depannya ini juga menarik, tampilannya kelihatan modern juga, tampak sporty juga, berpadu warna hitam dan juga warna abu-abu, lengkap dengan door handle warna statis chrome. Kemudian ada tombol central lock-nya di atas, pengaturan power window-nya di bawah, ini semuanya sudah all auto. Ada laci kecil dengan armrest yang tentunya sudah dilapis soft touch atau kulit warna hitam. Kemudian di bawah ada speaker utamanya, ini masih standar ya, ada cup holder dan ada door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansanya ini juga tampak sporty dan kelihatan modern ya dengan frame head unit yang cukup besar dan untuk bahan-bahannya memang masih banyakkan bahan plastik ya, kecuali di bagian tengahnya dia ada lapisan soft touch ya di finishing warna abu-abu juga. Di atas sisi AC-nya ini dia ada aksen-aksen warna karbon hitam. Di bagian bawah ini pengaturan untuk spionnya juga kelihatan modern ya, modelnya kayak tombol ya, puteran lengkap dengan untuk pengaturan manual levering arah sorot lampunya. Dan di bawah dia dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja ya, karena semua MG S5 ini hanya tersedia matic tanpa pilihan manual. Untuk bahan joknya juga sudah dilapis kulit, cukup tebal, cukup empuk juga ya, semi bucket juga, jadi cukup nyaman. Dan dia juga ada airbag di bagian jok drivernya, bahkan kanan kiri ya, ada 2 gitu ya. Kemudian untuk pengaturan dari jok drivernya, dia juga sudah elektrik, baik untuk pengaturan sandaran, maju mundur, naik turunnya juga sudah elektrik juga ya. Jadi semua pengaturan di bagian driver sudah elektrik. Untuk setirnya modelnya 3 spoke, sudah dilapis kulit dengan motif bintik-bintik. Dan di kanan kirinya juga ada aksen-aksen warna chrome, berpadu warna black glossy ya, termasuk tombol-tombol di kanan kirinya. Dimana kalau di bagian kanan ini ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya atau audio steering suite lengkap dengan voice command juga. Dan di kiri dia ada pengaturan untuk adaptive controlnya dan lane keeping assist-nya juga. Dan di tengah ada logo MG, kemudian ada airbag juga untuk bagian pengemudi. Dan untuk setirnya juga bisa diatur naik turun ataupun sudah maju mundur juga. Di belakang setir sebelah kanannya ada saklar-saklar untuk wiper depan dan belakangnya. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk lampu-lampunya ya. Ini ada pilihan auto juga. Speedometernya juga cukup modern, pakai layar LCD 10,25 in ya. Jadi sudah digital seperti full, jadi nggak ketinggalan dengan para kompetitornya tentunya ya. Dan tentunya semua fitur-fitur dan juga indikator akan terlihat jelas seperti ini, termasuk indikator pintu-pintu, seat belt, kemudian kilometer, kemudian untuk ADAS semuanya akan terlihat sangat jelas. Di bagian tengah head unit audionya juga cukup besar, 12,8 in. Fitur-fiturnya juga cukup lengkap, mulai dari Apple CarPlay, Android Auto, kemudian untuk pengaturan AC juga bisa dari sini, bahkan ada navigasi built-in juga. Jadi teman-teman kalau butuh map, bisa langsung dari head unit audionya juga. Dan kalau seandainya teman-teman lagi mundur gitu ya, tentunya juga dilengkapi dengan kamera 360 yang bisa ditampilkan di head unit audionya langsung. Dan ini juga cukup bening ya, karena sudah Full HD juga. Di bawah head unit audionya juga masih ada kontrol untuk panel AC juga gitu ya, baik untuk pengaturan arah semburannya, kemudian juga untuk naikin suhu ataupun kipasnya, ada on off-nya juga, serta untuk volume audionya juga dari sini. Di tengahnya ada tombol untuk lampu hazard dan untuk kaca depan dan belakangnya supaya tidak mudah berembun. Lalu di bagian tengah ini juga ada lapisan soft touch yang menyambung dari tengah sampai ke kiri. Warnanya tentunya juga abu-abu gitu ya, ngikutin dashboardnya. Di atas kirinya dia ada motif karbon-karbon juga,
lengkap dengan airbag untuk di bagian penumpang depan. Dan di bagian bawah dia tentunya juga ada laci utamanya, ini juga cukup besar. Di bagian tengahnya ini kisi-kisi AC utamanya juga ada led warna black glossy dan ada warna chrome-nya ya. Di klaster tengahnya ada dua cup holder yang cukup modern juga ya, modelnya bulat dan ada lingkaran warna chrome-nya, ada tempat penyimpanan juga di sini bisa untuk naruh handphone, lengkap dengan wireless charger juga. Dan untuk transmisinya ini sangat modern ya, tinggal diputer-puter aja ya kalau mau rubah mundur, netral, drive, atau kalau mau parkir tinggal pencet yang di atas sini aja. Kemudian rem tangannya di sini juga sudah elektrik juga, tentunya juga dilengkapi dengan auto hold. Kemudian di belakang ini juga ada konsol box yang cukup panjang dan dilapis soft touch juga, dan kalau dibuka boxnya gede dan cukup dalam, bahkan juga tersimpan colokan-colokan. Ada model Type-C 2 dan ada satu power outlet di tengahnya. Di bawah sini juga masih ada tempat penyimpanan ya, di bagian bawah. Ini bisa untuk naruh tas-tas kecil lah ya, tapi tidak ada apapun ya. Jadi nggak ada colokan-colokan. Di atas spion dalamnya dia masih standar, kemudian di sini ada lampu kabin sudah LED ya, ada dua kanan kiri, bahkan dilengkapi juga dengan tempat penyimpanan kacamata. Dan yang paling menarik, ini dilengkapi dengan sunroof dan panoramik yang gede ya, bisa dibuka secara elektrik, baik bisa perintah suara ataupun dari tombol yang di atas ini. Dan ini bener-bener lebar banget ya untuk panoramiknya sampai ke belakang, dan untuk buka sunroofnya juga sudah elektrik. Sekali tekan akan terbuka full, dan ini bukanya lebar banget ya, jadi buat orang dewasa keluar ini muat 2 orang gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin kerja di politik, kalau mau kampanye cari mobil yang bisa buat kampanye dari mobil ya, ini salah satunya ya, karena punya sunroof yang bisa dibuka sebesar ini. Dan hanya tidak untuk membukanya aja, tapi menutupnya ini juga sudah elektrik ya, baik untuk menutup dari sunroofnya ataupun untuk nutup plafon belakangnya juga nih ya. Nah, ini semuanya sudah elektrik, jadi tidak hanya memberikan panoramik tapi nggak bisa dibuka, tapi ini lengkap sunroof, bahkan buka tutupnya juga elektrik. Ini juga akan menjadi salah satu fitur unggulan juga ya, karena memiliki ciri-ciri mobil mewah, yaitu ada sunroof dan panoramik. Dan di kanan kirinya juga dilengkapi dengan sun visor ya, cukup besar, bahkan dilengkapi juga dengan kaca yang bisa dibuka tutup, dan di atasnya juga ada lampu tambahan juga kanan dan kiri. Kemudian di bagian kiri dia juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Di bagian kanan kiri jok dia ada seat belt ya, sudah 3 titik penguncian, sudah proteksioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Kemudian di bagian jok penumpang depan juga ada airbag kayak di bagian driver, cuman hanya ada satu aja. Dan di bagian pilar-pilar juga masih ada airbag lagi untuk melindungi kalau ada benturan dari samping. Jadi airbagnya sudah full, total ada 7 airbag ya, karena di bagian jok drivernya ada 2 kanan kiri. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya. Untuk rim di baris keduanya, ini juga lumayan modern juga ya, dimana didominasi warna hitam berpadu warna abu-abu juga dengan door handle warna satin chrome. Di bawah sini ada laci yang cukup panjang, lengkap dengan armrest yang sudah soft touch, dan ada tombol power window-nya juga yang sudah auto. Dan di bagian bawah ada speaker, ada cup holder, dan laci kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris keduanya ya. Ini salah satu kelebihan dari MG S5 EV ya. Teman-teman bisa lihat jauh banget jaraknya. Jadi lega banget. Kemudian rata juga lantainya, di atasnya juga tinggi. Jadi dari tinggi 167 masih sekitar 10 jari lebih. Ada pegangan tangan retract di kanan kiri, lengkap dengan lampu LED juga ya di kanan kirinya. Kemudian di atas memang tidak ada lampu ya kalau di tengah ya, karena dia ada panoramic glass yang tadi cukup luas banget. Kemudian di sini seatbeltnya 3 titik semuanya, headrestnya juga ada 3, semuanya sudah adjustable. Kalau lagi berdua atau sendiri, dia juga ada armrest di tengahnya. Ini lengkap dengan 2 cup holder juga. Di bagian bawah dia juga ada Isofix kanan kiri. Ini tentunya akan memudahkan kita kalau mau nambah kursi baby, ngikat-ngikatnya jadi mudah. Di depan juga ada kantong-kantong yang sudah dilapis kulit, ada blower AC belakang juga ya. Tampilannya elegan. Bahkan juga mendapatkan colokan model Type-C walaupun hanya satu aja. Untuk buka bagasinya, karena tipe tertinggi jadi sudah power tailgate ya. Jadi teman-teman tinggal pencet aja, bisa membuka secara elektrik atau otomatis. Bahkan bisa pakai kick sensor, bisa dari remote, dan tombol yang ada di dalam juga.
Jadi memang benar-benar sangat modern dan kita lihat ya bagasinya juga cukup besar, lengkap dengan separator untuk tutup bagasi. Jadi kalau naruh barang di dalam tentunya juga lebih aman dan bisa untuk naruh-naruh hiasan yang lain juga. Selain itu kalau kita buka karpetnya ini juga masih ada storage yang cukup besar, bisa untuk penyimpanan barang-barang kecil gitu ya. Jadi supaya nggak berantakan. Dan menariknya juga masih mendapatkan lampu penerangan di bagasi yang sudah LED juga. Nah, itu tadi kita sudah membuka spek dan fitur-fitur lengkap dari mobil MG terbaru, yaitu MG S5 EV, yang teman-teman tadi sudah lihat sendiri ya. Selain tampilan sporty, fitur-fiturnya juga cukup lengkap, cukup modern juga. Nah, menurut teman-teman, apakah mobil ini masih cukup worth it untuk dimiliki? Atau teman-teman punya pandangan lain, nanti boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki MG S5 EV ini, teman-teman nanti bisa langsung hubungin Mas Daniel, nomornya ada di bawah, bisa langsung di japri. Kira-kira apakah sudah ada potongan harga mungkin ya kalau mau tanya, atau kalau misalkan teman-teman mau lihat unitnya atau mau nyobain langsung test drive, pokoknya langsung janjian sama Mas Daniel, hubungi di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata di Pras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sumbangan dari Kacamata di Pras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan diberitahukan di kolom komentar. Saya di Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.